ulama yang patut kita warnai dengan ketaatan. Tahu kapan? Sebelum subuh. Waktu sebelum subuh, walaupun cuma 15 menit sampai masuk waktu subuh. Artinya itu waktu bakal kita tahajud. Kalau bisa sebelumnya lebih baik, lebih lama lagi 1 jam sebelum subuh lebih baik. Tapi minimal kita nggak bisa 15 menit. Kita bangun, ambil wudhu di kamar mandi, mungkin kita agak lama di toilet untuk bersih-bersih. Habis gitu tuh 10 menit ya kita manfaatkan di dalam sholat di malam hari. Nabi SAW bilang, wasallu billail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sholatlah kamu di malam hari ketika orang-orang pada tidur, maka kamu akan meraih anugerah Allah. Apa anugerahnya? Masuk surga dengan kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam hari. Allah taala tuh di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthal akhir min al-lail fayunadi hal min mustaghfirin faghfir lahu wa hal min da'in fastajib du'a wa hal min sa'il fa'uti sula. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya yang sahih, beliau bersabda, apabila malam tinggal sepertiganya, tersisa sepertiganya, saat itu Allah Ta'ala turun ke langit yang di langit bumi ini dan menyerukan kepada sekalian hambanya di kegelapan malam. Allah berseru, apakah ada di antara kalian yang memohon ampun, aku ampuni dosa-dosanya? Apakah ada di antara kalian yang berdoa, aku kabulkan doanya? Apakah ada di antara kalian yang meminta permintaan, aku berikan permintaannya, kata Allah. Nah, ini diserukan oleh Allah setiap malam saat malam tinggal sepertiganya. Artinya sekitar dari jam 3 malam, jam 2 malam tuh udah diserukan seruan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang bangun? Apa udah kaya? Tunjuk tangan yang udah kaya di sini, enggak perlu sama Allah. Tunjuk tangan. Ada enggak? Kita semuanya fugara. Antumul fugara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji. Kalau kita fakir di hadapan Allah, ayo, siapa yang punya keperluan, siapa yang punya hajat, siapa yang punya problem, itu saatnya bangun di malam hari, munajat sama Allah, mengadu kepada Allah, panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan beruntung dunia dan akhirat. Minta sama Allah. Orang-orang dulu tuh kalau udah datang kegelapan malam, mereka sibuk dengan tahajudnya mereka sibuk dengan ibadahnya mereka. Qaumun idza arqadh dhalamu sudurahu lam tulfihim rahnul widha wal maj'i bal talkahum umudal maharibi wa man lillahi akrim bisujudir ruk'i yatluna ayatal qur'ani tadabburan fihi la kal ghafilil mutawazzi'i thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wattabi'ina lahum fasal watadabba'i wa madaw ala qasdi sabili ila al-ula gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Mereka nih para aulia yang kita lihat foto-fotonya di sini nih. Ini ada Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Imam Abdullah bin Sadaqah Dahlan, ada Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, ada lagi Habib Salim Jindan, Al-Walid Habib Naufal bin Jindan, Habib Abdullah bin Fugi, Habib Umar, Habib Abdul Qadir, Habib Abdurrahman bin Ahmad yang tadi kita baca tawassulnya, Habib Uthman bin Yahya, Kiai Guru Sekumpul, Zaini bin Abdul Ghani dan yang lain-lainnya. Ini mereka nih yang kita lihat foto-fotonya dan banyak lagi selain mereka. Tahu gak andalannya mereka itu apa? Mereka sampai jadi orang besar, jadi wali besar bukan karena pintar ceramah di atas mimbar. Kalau kayak begitu orator sekarang udah kebanyakan. Benar. Bukan itu yang bikin mereka mulia di sisi Allah. Tahu apa andalan mereka? Jurus ampuhnya mereka, pegangan utamanya mereka, tahu apa? Tahajud di malam hari. Ini yang kita lihat nih foto-fotonya di sini nih, para aulia, para sholihin. Tahu gak? Gak ada seorang pun dari mereka yang ninggalin qiyamul lail seumur hidup mereka. Gak ada yang ninggalin qiyamul lail. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sayyidil Walid nih, Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, ayah saya. Mungkin beberapa di sini masih ada yang mengenal beliau. Al-Walid beliau, Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan itu dikenal oleh orang-orang sekitarnya itu paling kuat qiyamul lailnya. Dari sejak kecil nggak pernah ninggalin qiyamul lail. Sampai saya lihat dengan mata kepala saya itu sampai hari-hari terakhir dari hidupnya, keadaan susah, keadaan lagi sakit, nggak pernah ninggalin qiyamul lail. 3 jam, kadang 3 jam sebelum subuh dia bangun.
pegang tasbihnya keliling tuh di rumah sambil dia keliling, dia zikir kepada Allah. Entar udah menjelang subuh sekitar 1 jam baru dia bangunin anak-anak santri. Tuh, itu yang saya lihat dengan mata kepala. Habib Umar guru kami, Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggar, dan yang lain-lainnya. Ini seumur-umur nggak pernah ninggalin qiyamul lail. Syekh Abu Bakar bin Salim nih, yang kita lihat nih fotonya di sini, yang dilukis oleh kakek kami Habib Salim bin Ahmad bin Jinda. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim, tahu apa? Selama 40 tahun lebih sholat subuhnya pakai wudhu punya sholat isya. Ini ntar kan kita mau sholat isya nih, ya kita ambil wudhu untuk sholat isya. Nah Syekh Abu Bakar tuh sholat isya di awal waktu, ntar sholat subuhnya masih pakai punya wudhu yang tutup. Kenapa? Malam hari nggak tidur, habis sholat isya, khalas waktunya dia ibadah, ketaatan sampai subuh, nggak tidur lagi. Sholat subuhnya dengan wudhu isya selama 40 tahun lebih. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu dia, mereka para aulia. Mereka para aulia begitu. Nah kita bagaimana? Kita pengen anugerah Allah, terus kita nggak bangun seperti mereka. Ya Allah, hayat, malu, nggak sepatutnya. Tapi kita bangun. Ada Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, sahib Asmaul Husna, nggak pernah ninggalin qiyamul lail. Sayyid Abdullah bin Sadaqah Dahlan juga begitu. Ya, nggak pernah ninggalin qiyamul lail. Paman beliau Imam Ahmad bin Zaini Dahlan, seorang ulama besar di kota Mekah, mufti Syafi'iyah fil Haramil Makki, seumur hidupnya nggak pernah tinggalin qiyamul lail. Itu sampai sebelum subuh tuh jalan kaki dari rumahnya yang agak jauh ke Masjidil Haram untuk sholat tahajud di Masjidil Haram dan sholat subuh di situ. Nah, begini keadaan orang-orang dulu. Nah kita kalau nggak jadikan mereka sebagai teladan, mau kemana lagi? Ya biasain, walaupun cuma 15 menit kita bangun. Ya bangun untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu yang kedua, nggak ganggu pekerjaan kita. Waktu